Nah, saya ditugaskan di kontraktornya, malah jadi mandor. Nah itu saya baca juga nggak nyangka. Kok bisa jadi mandor? Anak baru loh, baru lulus. Iya, Ibaratnya makanya. kan gitu kan ya. Jadi mandor terus Kaget gimana? kan? Time out. Iki ketok yo podcastan tapi kok yo deg-degan lho Mbak, tenan aku asli lho. Cuman Iya. ngobrol tok lho. Mbak Yanti, selamat datang. Halo, selamat datang. Apa kabar, On Mbak? Steril. Alhamdulillah sehat, baik. Baik, alhamdulillah. Aku nggak nyangka kalau jenengan mau datang ke sini loh. Wow, saya juga luar biasa, Tenang. tidak menyangka sama sekali mimpi apa saya diundang di On Steril. Ini sebuah kehormatan loh buat saya. Wes. Sama masa. Soalnya dari dulu dari awal kita ngelis kan kita dari awal ngelis narasumber Mbak Jani. Nah itu ada nama jenengan. Oh ya? Nah, iya benar serius. Dan kita tertarik pengen bahas itu sebenarnya perawatan luka. Oke. Cuman kemarin kasih buku putih ya. Itu udah tak baca tuh ada 6 halaman. Itu tugas ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu menarik banget. Bagian. Udah tak share di grup ya, udah pada baca belum? Aduh. Udah ya. Grup internal kita aja sih. Oh sebenarnya. gitu. Oke. Itu inspiratif banget loh. Saya nggak nyangka loh. Itu tugas kapan Mbak? Jadi ini kan saya kebetulan kan sambil kuliah ya. Jadi ada beberapa tugas itu di semester 1 kemarin. Ini terkait dengan membuat satu buku impian, di mana itu buku Mars namanya. Jadi mimpi, asa, rasa, dan spirit. Gitu Itu kan. personal. Jadi itu dari semua kelompok waktu itu, tapi melibatkan tetap personal team ya, personal. Jadi setiap personal itu apa sih mimpi yang kalian harapkan seperti itu, dengan apa yang membuat mimpi itu terwujud seperti itu, kan mesti ada satu spirit seperti itu. Nah itu apa yang melatar belakang itu seperti apa. Nah ya dari situlah tidak istilahnya memang saya ambil dari pengalaman hidup dari awal sampai akhir, dan itu memang baru baru kasaran ya istilahnya kan seperti itu. Jadi tapi ya alhamdulillah bisa dibaca ya. Ya itu Semoga bisa menginspirasi aja sih. singkat to the point sih. Dapat sih. Dapat ya? Cuman itu kayaknya belum selesai ya. Masih Belum. gantung di sekarang ya. Iya. Iya. Jadi teman-teman yang belum tahu Mbak Yanti ini adalah seorang perawat ya Mbak ya. Iya. Yang sekarang lagi menempuh pendidikan di Magister Perawatan Undip ya. Ya betul. Undip. Kayaknya lagi sibuk-sibuknya ini. Iya. Jadi alhamdulillah sih, dan mungkin satu satu harapan yang mungkin di bulan ini bisa terwujud, bisa maju ke sidang proposal. Bulan ini? Iya, untuk minggu depan alhamdulillah, insyaallah besok Rabu, mohon doanya. Wah, semoga Oh, steril. lancar ya Mbak ya. Amin. Ini masih Di samping maju sempro ya? Iya, sempro. Seminar proposal. Di semester 3. Sebenarnya rencana awal masuk ke semester 2, cuman ternyata tidak tercapai karena beberapa kalah dengan ini ya, kuliah harian, tugas-tugas yang menumpuk, jadinya wujud. Kalau bisa sih memang targetnya 3 semester lulus. Nggak Amin, sampai 4 amin, semester, amin, cuman amin. nggak ngerti, insyaallah. Ya semoga dipermudah lah Mbak, Amin, dilancarkan. amin ya Allah, Kita amin, berdoanya terima seperti itu. kasih. Karena planningnya kayaknya mau jadi dosen ya. Kalau planning ke depan itu sih saya coba kayak air mengalir aja sih, let it flow aja, nanti jadinya apa. Cuman yang jelas mungkin dengan ada tambahan ilmu seperti itu, jadi pinginnya itu kayak speaker ya, jadi kayak speaker di satu mungkin pelatihan seperti itu sih. Oke. Pinginnya itu ya, mungkin kalau misalnya dosen nggak apa-apa sih, pinginnya dosen tamu aja. Oh gitu. Kenapa? Karena mungkin lebih fleksibel ya, jadi iya. tidak istilahnya lebih senang sih istilahnya terjun di lapangan ya, jadi di pelayanan dan juga di pendidikan. Itu istilahnya ketika kita memberikan satu ilmu ke mahasiswa seperti itu, kita bisa mengacu kepada pelayanan yang ada, istilahnya realita gitu, jadi tidak kayak ngawang-ngawang. Ya nggak cuma teori aja ya. Iya jadi. betul sekali, jadi memang di praktiknya juga dapat, teori Oh, dapat, praktik dapat gitu sih, pinginnya itu. Oke. Nah, tapi sebelum saya mau jauh lagi ke keperawatannya ya, atau mungkin bahas ke arah situ, saya pengen bahas tentang dulu-dulu nih. Sejarahnya kalau saya baca dari jurnal ya, itu kan jurnal ya Mbak ya? Kayak Iya. jurnal gitu ya? Yang apa? Yang buku putih itu kayak jurnal gitu ya? Enggak sih, cuman ini aja
pengalaman hidup aja. Pengalaman hidup ya? Pengalaman Oh, hidup. tidak dikhususkan ke situ? Gitu. Enggak. Semacam tulisan itu, nah itu tuh perjuangannya menarik. Kayak saya baca sekilas itu kalau nggak salah dulu tuh pengennya nggak jadi perawat ya Mbak ya? Iya, jadi memang dulu waktu kecil itu malah justru cita-citanya jadi guru. Jadi guru? Iya, Okay. jadi guru. Sempat sih terbesit pengen jadi perawat kayaknya dengan melihat pakaian putih-putih kayak gitu kayaknya menarik ya. Cuman sampai ke sini kayaknya lebih seneng di guru. Jadi dulu memang ada background kayak ngajar, meskipun anak-anak TK itu tuh pernah, kemudian anak-anak SD sampai paling memberi itu sih les-lesan aja di rumah gitu Les-lesan sampai dari anak TK sampai SMA. Oh, Di sampai rumah. SMA ya? Iya, di rumah waktu itu sempat hampir berapa ya, 53 orang. Jadi awalnya itu cuman iseng aja kan, iseng karena kan saya anak tunggal kan, jadi kadang tuh kalau pas nggak kerja itu kan kayak sepi di rumah, ketimbang sepi ngapain ya, udahlah. Terus ini kayak ponakan segala macam, udah terus kita belajar, ternyata anak-anak tetangga pada nitipin semua ke saya, jadi ya udah alhamdulillah. Mbak Yanti itu asli mana tuh? Saya asli Temanggung, Mas. Temanggung ya? Iya, Anggun ya, anak gunung. Anak gunung. Iya, lereng Sindoro saya. Temanggung. Kapan bisa healing ke sana? Gas on Gas ya? steril. Mbak Yanti suka muncak juga? Suka dulu waktu cocok. ini seneng ini sih lintas alam waktu itu, waktu di kejuruan, jadi muncak, kemudian camping, seneng hiking kayak gitu. Cuman kalau sekarang udah rutinitasnya udah luar biasa, jadi nggak Kesibukannya udah sempat banyak ya. ya? Iya. Nah, ngomong-ngomong kejuruan tadi disinggung sebentar. Ini kan dulu tuh SMK ya Mbak ya? SMK benar. Akuntansi dong? Iya betul. Nah, itu akuntansi loh. Nah, itu gimana Mbak? Perjalanannya kok bisa sampai? Perjalanannya banyak banget loh. Jadi itu luar udah biasa. merantau ke mana-mana, ke Karawang ya? Apa Iya, Mas? Karawang juga. jadi gini, waktu itu background dari ini ya, jadi masuk ke ranah keluarga gitu kan. Itu almarhum bapak itu tuh memang dulu waktu itu ada usaha banyak, ya kan, ada usaha banyak kan. Kalau daerah sana kan terkenal dengan tembakau ya, jadi memang ekspor utama penghasilan kan tembakau. Jadi memang tembakau itu kan ibaratnya gini, adu nasib ya. Ketika dia nasibnya baik ya udah rezekinya melimpah gitu kan. Cuman ketika nasibnya kurang kurang berpihak ya jadi kayak almarhum bapak itu seperti itu. Jadi kebetulan nasibnya kurang beruntung. Jadi akhirnya meskipun anak tunggal itu kadang ini tidak melulu untuk wah enak ya anak tunggal kayak gitu kan, semuanya tercukupi segala macam, itu enggak. Jadi pandangan orang sih biasanya gitu. Iya, nah ternyata memang waktu itu sempat kondisi ekonominya, finansialnya nol banget karena memang gulung tikar secara usaha. Kemudian sampai di pendidikan saya kalah gitu, waktu itu kan sempat kayak ya mungkin ya dibilang korban ya bukan korban kali ya, istilahnya memang ya nasibnya pas waktu itu kurang beruntung aja. Jadi waktu itu saya pengennya di SMA, tapi posisinya secara ke depannya itu kan kalau SMA aja almarhum itu kan belum belum nggak mampu untuk membiayai karena memang itu tadi kan secara finansialnya kurang berpihak waktu itu. Nah kemudian kemudian punya om itu kan dia di perhutani. Nah terus mengarahkan saya ke kejuruan aja. Jadi minimal ketika di kejuruan itu nanti bisa kuliah, tapi kan kamu sudah punya skill, bisa bekerja dulu gitu kan. Tapi kalau di SMA nanti belum tentu kamu punya skill, tapi kan memang harus kuliah. Orang mau SMA aja bapak kayak gini gitu kan, misalnya belum mampu untuk pembiayaan. Ya udah akhirnya saya ngikut om waktu itu, terus sama om akhirnya dimasukkan ke kejuruan. Nah waktu itu keterima di kejuruan yang satu, yang SMK 1 waktu itu. Cuman ternyata ketika melihat list kejuruannya ada kehutanan, TKP, sama satunya itu pertanian. Nah saya backgroundnya tuh melihat kalau di pertanian itu melihat ini kan takut kegagalan terulang kembali kayak punya orang tua yang memang notabene istilahnya mungkin bisa jadi salah strategi terkait dengan usahanya seperti itu. Jadi saya tidak ingin di pertanian. Akhirnya saya cabut, kemudian saya coba daftar di kejuruan yang SMK 2. Nah di situ kan ada akuntansi, penjualan, sama sekretaris. Jadi saya ambil yang akuntansi. Waktu itu memang akuntansi itu tanda kutip itu sedang hits gitu kan, sedang banyak peminatnya. Ya sudah akhirnya daftar di akuntansi. Nah ternyata dari SMK akuntansi itu
Saya coba ini kalau di SMK kan memang udah diarahkan tuh sama gurunya, nanti bisa kerja di sini A, B, C gitu kan. Saya coba daftar, ternyata memang ya ini ya secara fisik kurang memenuhi juga. Ya, itu- Jadinya ya nggak bisa. Akhirnya waktu itu sempat merenung, nganggur gimana ya. Cuman alhamdulillah secara apa istilahnya, secara prestasi di SMK itu waktu itu kebetulan ikut tim debat bahasa Inggris waktu itu. Nah, alhamdulillah jadi satu tim itu kita bertiga. Satunya itu kan memang dia jebolan Kanisius, jadi memang diarahkan banget kan dari pihak sana bisa di kuliah atau di kerja di mana disesuaiin Lanjut gitu lah ya, kan, lanjut. pokoknya. Nah, nasibnya saya sama teman saya itu sama. Secara fisik sama, secara nasib hampir sama nih. Teman saya daftar STAN nggak keterima, terus yang lainnya daftar kerja kemanapun ya kita Karena ini kalahnya di situ karena ya? kalah di tinggi badan kan itu. Sama Mbak, saya juga. Serius Mbak. Iya, akhirnya gimana ya ini kita ya. Nah, terus ya udahlah akhirnya mungkin nasibnya lumayan apa istilahnya, alhamdulillah Allah memberikan petunjuk ya. Iya. Tiba-tiba teman saya itu datang ke rumah bilang kalau guru SMK itu ada guru punya temen, beliau miliarder waktu itu di Temanggung. Nah, punya usaha di Karimun Jawa waktu itu kan. Iya. Di Yang jadi Pulau mau jadi Menjangan kecil. guide itu ya. Ya, nah kebetulan sedang membutuhkan guide 2 orang. Nah, terus akhirnya udah nanti sama ini aja, sama Nani gitu kan, teman saya Nani. Terus Itu pada belum punya pengalaman loh. Mbak. belum sama sekali. Terus akhirnya kok bisa kita yang dijadiin guide, padahal kalau secara sepintas kan guide itu harus secara physically oke gitu kan ya. Nah, kan kita kurcil-kurcil kayak gini apa bisa gitu. Tapi mungkin dipandang lebih karena bisa bahasa Inggris itu. Nah, terus ternyata memang ini secara komunikasinya yang diperlukan gitu kan. Akhirnya oke kita masuk ini ke kantornya. Kebetulan waktu itu ketemu langsung bos sama sekretarisnya. Lanjut di tes itu cuman ya udah, ini ada brosur nih bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, coba translate aja berdua gitu. Dalam kasih waktu berapa menit kita translate semua, kita otodidak semua waktu itu. Wah, sembarang asli nih. Akhirnya udah dibaca, oke lah, udah lulus masuk. Hah? Masuk, luar biasa. Nggak nyangka. Nggak nyangka sama sekali. Dan ternyata bingung juga waktu itu. Ini katanya jadi guide ke Karimun, tapi kok ternyata nggak dikirim-kirim ke sana gitu kan. Itu berapa lama Mbak kayak gitu? Nunggu. Tapi udah lulus ya SMA? Udah lulus SMK. ini baru lulus itu bulan apa ya waktu itu, Agustus Pak ya, terus Oktober itu diterima di situ. Sebelumnya saya mondar-mandir ngajar di TK. Kan depan rumah ada TK nih. Ketimbang nganggur akhirnya ngajar TK. Terus ya itu ngeles-ngelesin anak-anak itu. Terus daftar di situ keterima. Ternyata saya waktu itu bos itu ternyata punya 3 bidang kan. Jadi di kontraktor, pariwisata dan juga di ekspedisi. Nah, saya ditugaskan di kontraktornya, malah jadi mandor. Nah itu saya baca juga nggak nyangka. Kok bisa jadi mandor? Anak baru loh, baru lulus. Iya, Ibaratnya makanya kan gitu kan ya. Jadi mandor terus kaget gimana? kan. Nah, teman saya ini yang di bagian ekspedisi. Jadi memang di garasi itu ada build up tronton itu hampir 200-an buah. Jadi teman saya yang ngurusin di garasi, ngurusin ekspedisi bongkar muat kayak gandum, tembakau itu antar kota ke Kudus segala macam. Nah, saya ditugaskan jadi mandor waktu itu. Bos itu ada proyek dibikin 3 jembatan, satu ini saluran air itu sama aspal jalan di area daerah-daerah yang pelosok di Temanggung. Biasanya itu waktu kemarin di daerah Kemuning itu yang perbatasan antara Kendal sama Temanggung ya. Itu benar-benar pelosok sekali itu Mas. Daerah waktu itu kurang ngerti. Oh, nggak ngerti. Wah, jauh banget itu. jauh ya? Masih Barat jauh. Ya? Ke barat lagi berarti. Iya, terus ya luar biasa sekali pengalaman belum pernah kerja, sekali kerja di lapangan. Apapun itu dikata-katain apapun wes, pokoknya ya namanya di lapangan kan. Iya. Dan mandor cewek pertama kali di Temanggung itu Mas waktu itu. Pada heran semua orang-orang setiap lewat di jembatan berdiri kayak gitu kan, dilihatin banyak orang. Kan rata-rata cowok semua ya. Cowok semua dan kan? sempet loh yang pengalaman yang
luar biasa nggak pernah dilupain itu. Apa tuh? Jadi waktu itu kalau bikin jembatan itu kan semua di ini ya, apa istilahnya, bongkar semua kan, dan kita kan bikin jembatan darurat. Dan jembatan itu ketika proses begestingan itu, saya itu semuanya ngurusin itu. Jadi disuruh bos, yo kolaborasi sama arsitek kayak gitu kan, sama teknik-teknik, alat teknik. Perlu semen berapa, ini ngecornya mau berapa, jadi harus ngitung, beli papan, beli reng, beli usuk kayak gitu jadi tuh, berarti perencanaan juga. volumenya iya mas, ngikutin itu, soalnya semua yang ditanggung jawabin saya, kunci untuk pembelian segala macam udah saya semua. Wah lu pokoknya waktu itu wah luar biasa, dan pengalaman hampir 24 jam sempat nggak tidur karena memang proses pas pembongkaran jembatan darurat itu kan semuanya ada tukang, karyawan, semuanya kan cowok-cowok ya. Terus malah takut mau tidur, takut ndak Bukan soalnya karena apa-apa ya. iya, soalnya juga ada tanggung jawab kalau mau ambil alat segala macem, saya ngitungin mau butuh apa kayak gitu. Sempat dari tempat jembatan itu pulang kan bawa ini apa namanya, bego ya, apa yang Iya, gede itu, heeh. saya naik teleler coba. Di Naik atas teleler, itu ya? iya naik teleler gede banget sambil ngangkut bego itu kan, dari tempat yang apa jembatan sampai ke garasi itu jam 1, sampai garasi jam 5 subuh. Di garasi mandi bentar, balik lagi ke proyek. Itu ya. Iya, luar biasa waktu itu. Itu paling enak ya ibaratnya. Pengalaman yang tak pernah terlupakan. Itu juga sama teman yang satu itu. Beda, teman saya memang justru untuk di garasi tok, yang di ngurusin garasi tok. ekspedisi. Nah, setelah proyek selesai 3 bulan, baru nih kita diangkut ke Karimun Jawa. Baru jadi guide. Jadi guide di sana, kebetulan kan memang pinginnya bos itu saya tinggal di sana, stay di sana kan. Stay di sana udah ngurusin karena memang proses pulau resortnya itu kan juga sedang proses pembangunan, beberapa untuk yang di depan bibir pantai, bibir lautnya itu. Oh, jadi belum selesai? Belum selesai proses pembangunannya ceritanya, makanya saya suruh di sana sambil mandorin di sana dan juga jadi guide. Oke. Waktu itu juga ada turis-turis yang udah lumayan masuk kan, tapi mungkin memang Allah istilahnya saya juga nggak, waktu itu kan belum ada listrik di sana, baru genset. Sementara genset itu dihidupkan tuh jam 6 sore, jam 6 pagi itu udah mati, nggak bisa kepake kan. Itu luar biasa, dan saya takut tahu soalnya dari Pulau Karimun Jawanya masih nyebrang lagi beda pakai pulau speedboat. Beda Kepulauan Karimun Jawa, tapi dia pulaunya sendiri, pulau menjangan Total kecil. udah ada berapa ini, Mbak? Di sana berapa? Jadi guide itu berapa lama? Jadi Udah ada berapa turis yang di lumayan banyak sih kalau di sana, tapi posisi waktu itu tuh pas-pasang, terus benar-benar gede itu. Dan akhirnya saya diangkut ke yang Pulau Kapuran, itu yang di daratannya Karimun Jawa, jadi agak yang utama. yang agak naik kan, agak naik, jadinya agak aman. Cuman di sana juga terkenal ini mistis yang itu loh, ular edor. Oh, ular edor. Yang tahu Mas? Yang buntung. Nggak tahu. Tapi dia Ini mematikan. Ularnya toh? Iya, Karena mematikan. ularnya tahu, tapi kalau mistis, maksudnya mistis gimana nih? Ya intinya dalam artian mistis itu mematikan, itu bahaya itu kan. Bahaya. Cuman kan memang kadang dan di situ tuh semak-semaknya kan luar biasa masih di sana kan waktu itu. Wah, pokoknya nggak bisa tidur, pengen dan segera balik ke Temanggung. Akhirnya keesokan harinya balik Temanggung. Nah, balik ke Temanggung, saya pikir lagi, pokoknya kamu harus stay di sana, ini. Kalau teman saya nggak, saya yang disuruh di sana, saya itu bosnya. Terus habis itu ndak Pak Bos, pokoknya apapun itu alasan, saya alasannya apa coba? Setelah gajian saya ingin periksa gigi waktu itu. Terus akhirnya ya sudah, oke. Keluarlah dari garasi keluar. Rasanya lega banget. Itu orang tua tahu itu kalau melanglang buana sampai kerja kayak tahu, makanya kadang kayak nggak rela kan, istilahnya cewek sendirian dilepas di tengah pulau kayak gitu kan, tetepan kepikiran toh. Terus akhirnya lepas seminggu nggak ada kabar nih. Pak bosnya telepon, kamu gak balik lagi nih, gimana maksudnya? Padahal cuma mau menghindar, nggak mau stay di Karimun aja. Itu yang alasan periksa itu? Iya, dan itu ternyata sampai akhirnya nggak masuk lagi kerja di situ. Terus kan selain itu sebenarnya ceritanya menarik banget, cuman durasi. Iya,
Banyak ya. Panjang. Panjang banget loh. Terus kok bisa akhirnya tercantol ya, tersesat di Semarang ini piye ceritanya Mbak? Wah, itu lagi malah. Itu sama kok bisa jadi perawat awalnya gimana? Jadi Ini nggak ada sambungannya itu kan? iya, setelah melalang buana dari Karimun, terus ke Kediri, ke Semarang, terus ke Karawang, terus balik lagi ke Semarang, dan waktu itu daftar salah satu perusahaan, tetapi ternyata perusahaannya kurang sesuai dengan harapan gitu kan. Akhirnya posisinya itu, aduh, pengen nangis nantinya malah. Ya, Jadi setelah nggak itu usah dipaksakan, keluar, nggak usah dipaksakan. jadi setelah itu Siap. keluar dari satu perusahaan itu, nganggur kan, karena nggak ada duit sama sekali. Terus akhirnya ngekos juga, sempet loh Mas ya kelaparan waktu itu pertama kali di Semarang. waktu udah di Semarang. Kelaparan karena posisinya itu ini, bapak itu sudah kayak, kamu tuh udah apa, nggak pernah ini apa istilahnya, kerjanya nggak pernah tetap gitu kan, pindah sini pindah sana, pindah sini pindah sana, pindah sini. Dan terakhir itu saya di Semarang itu sudah meyakinkan kalau udah ini adalah kerjaan terakhir yang mungkin udah netep lah gitu. Makanya ketika ternyata ada yang nggak sesuai, dan akhirnya saya keluar, cuma 3 hari itu di satu keluar, dan ternyata memang saya diam, nggak pernah cerita sama siapapun sampai uang kehabisan. Tapi orang tahu tuh. Nggak ngerti Nggak ngerti waktu itu. Saya nggak cerita ke siapa-siapa. Terus akhirnya kebanjiran, dan tahun 2009 itu ya, pertama kali di Semarang, dan banjir gede tengah malam, Di kos-kosan tiba-tiba gitu ya, di kos-kosan lawas itu, kos-kosannya lumayan rodok itu daerah mana, bangunan. Mbak? Semarang Utara. Enggak, Semarang sini, mana daerah MT Haryono. Oh, kota ya. Tapi kan kos-kosannya memang beda sama yang pemilik itu kan. Bangun-bangun udah banjir, air itu udah kurang lebih berapa sih, sejengkal sama tangan itu, udah sampai kasur itu, dan bener-bener kayak trauma waktu itu lihat banjir kan. Dan akhirnya setelah selesai, terus keterima kerjaan, ternyata itu nggak sesuai, nggak bagus istilahnya gitu, kata tetangga kos kan, kayak di salon spa kayak gitu kan. Nah, di Karawang kan juga Tapi ada di Karawang. salon spa. Nah, kebetulan keluar dari Karawang, terus ijazah kan ditahan di sana waktu itu. Tapi masih ada sisa ijazah yang bisa dibikin untuk apa, ngelamar kerjaan gitu kan. Terus akhirnya keterima lagi di salon spa, cuman tetangga kos itu tahu kalau itu tuh nggak bagus kan. Terus Itu akhirnya yang di Semarang. iya, Karena udah di punya Semarang. pengalaman itu dulu. Ya. Terus langsung ketemu bosnya waktu itu di Semarang. Terus akhirnya mikir, sakit, kebanjiran, sakit, nggak punya duit. Terus akhirnya tetangga kos satu itu ada yang kenal sama toko mebel di situ, di belakang kos ya, di depan Radio Gajah Mada itu ada toko mebel. Kebetulan ada lowongan kan di situ, ya udah jadi pelayan toko waktu itu. Saya mau yang di pembukuannya udah keduluan orang. Akhirnya mikir gini, kadang ini ya, kita nggak bisa ngelepas kayak ada rasa gengsi ya. Tapi pikir gini lagi, saya di Semarang sendirian nih, nggak ada yang kenal, dan ngapain juga Nggak ada gengsi. saudara juga di Semarang. Iya, sama sekali, ngapain juga gengsi nggak makan dong gitu kan. Ya udah akhirnya terus jadi nggak pelayan toko, oke, nggak masalah. Terus dari situ tuh gini, saya oke lah kerja di sini, terus nanti tak tabung, pengen kuliah, nanti pulang-pulang aku nunjukin ke orang tua bahwa aku bisa kuliah gitu. Ternyata di situ ada kenalan ada bos gitu kan, suka ngedrop perabotan aluminium kayak gitu. Terus dia punya kenalan yang ini, Mas Piton. Oh, itu yang Terus, sekarang jadi suaminya. akhirnya dikenalin 3 hari. Terus setelah itu berlanjut. Nah, akhirnya mikir gini, wah berarti kalau udah nikah, oke lah, berarti impian kuliah udah pupus, nggak ada. Nah, ternyata Pulang-pulang langsung ngabari ya? iya, Orang kaget tua kan ya? orang tua. Wah, kayak gitu lah. Asli Semarang Mbak sama jenengan? Mas Piton Semarang asli, dan kebetulan tuh memang alhamdulillah dari keluarga besar beliau itu welcome sekali, dengan istilahnya gini, kayak gunung dan laut ya, dapat gunung sama laut ya, dapat laut. Terus antar pendidikan juga kan kayak langit dan bumi gitu kan, beda backgroundnya, beda sama sekali, dan tetapi alhamdulillah pada welcome. Dan kakak
Mas Piton kan dosen sini keperawatan. Ngelihat umur saya itu dulu waktu waktu itu kan masih notabene masih muda banget toh. Eman-eman kalau nggak kuliah gitu. Terus akhirnya ada lowongan di Undip itu UM2 terakhir dengan umur yang udah mepet, udah masuk aja, tapi di keperawatan, nanti peminatan yang pertama gitu kan. Tapi memang udah ada bayangannya dari dulu ya? Nggak pernah sama sekali Belum ada membayangkan, sama sekali. Terus mikir, saya 3 tahun nggak kuliah, nggak iniin belajar, dan udah punya suami, kemudian dulu backgroundnya juga SMK akuntansi, apa yo bisa di keperawatan. Ternyata waktu itu masih ada IPC, jadi ketika pengambilan IPC itu kan berarti pas daftar itu IPA IPS itu harus ini belajar semua. Oh, ilmu pengetahuan campuran itu ya? Campuran. Kalau yang IPS toh nanti kalau daftarnya ke keperawatan nggak bisa masuk. Kalau saya ambil yang IPA itu kan notabene kimia segala macam, saya nggak ada basic di sana kan. Jadinya ambilnya IPC, tapi ya alhamdulillah minggu setelah itu kan kerja di rumah makan juga saya waktu itu. Pengalamannya dulu. Pas kerja di rumah makan sambil belajar, sambil jadi pramusaji, bendahara, kasir kayak gitu kan. Setelah itu belajar lagi buku teman-teman SMP yang di SMA, IPA, IPS semua buku tak pinjemin, belajar gitu. Pengumuman keluar, keterima jadi calon mahasiswa Undip. Wah, itu sujud syukur sekali dengan harus melewati lika-liku kehidupan yang luar biasa. Itu nggak nyangka bisa ya? kuliah, nggak nyangka sama sekali. Mungkin Allah memberikan sesuatu hikmah itu memang melihat ininya dulu ya. Kuat nggak ini dikasih ujian segini banyaknya kayak gitu ya. Ya berarti naik tingkat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Ujiannya kan gitu ya, tiap Iya. diuji banyak banget loh. Kalau saya baca di jurnalnya itu banyak banget ya cobaannya gitu. Maksudnya luar biasa loh, saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa loh. Teman-teman yang ini aja kemarin sempat pada speechless kan, sempat ada yang nangis katanya pas waktu itu launching buku kebetulan beberapa itu teman-teman, nanti ini siapa nih yang jadi share pengalaman gitu, Mbak Yanti aja Bu, nggak yang lain aja dulu, ngelihat kok bisa ngelihat catatan Mbak Yanti kayak gini, Yang kita Zoom itu nangis toh? gitu. Oh, yang online itu ya? Launching buku itu toh? Iya, yang pas shoot video Hari Guru. Ya, oh ya itu ada Dibarengin sambungannya itu toh? ada sambungannya. Oh alah. Ngeri. Nah, selain pengalaman yang tadi udah diceritakan itu kan, selain sebagai perawat, jadi kan kerja di rumah sakit ya Mbak ya? Iya. Di luar kan setahu saya loh ya, suka rawat luka juga, home care gitu ya? Oh iya. Sama spa? Masih baby spa atau? Sementara Kids and Mom Spa. Kids and Mom? Iya. Oke, itu mulai dari kapan Mbak? Jadi karena basically dulu pernah pengalaman kerja di situ, satu, kemudian istilahnya di keperawatan kan ada beberapa program yang terkait dengan spa-spa gitu ya. Ada. Istilahnya oke, masuk nih berarti kan. Nah dari situ tertarik ikut pelatihan waktu itu. Setelah itu coba, karena memang belum ada tempat sih sampai sekarang. Belum ada tempat, jadi sementara masih home to home. Gitu. Dan karena mungkin untuk akhir-akhir ini pas pandemik ya, jadi sempat bener-bener break sama sekali, karena memang kalau spa kan kontak banget ya. Padahal dulu ramai ya Pak? Dulu lumayan sih, sampai Semarang Barat, sampai sini, daerah sini. Keliling ya? Keliling. Berarti by sosial media ya? Belum ya? Baru mulut ke mulut aja. Baru mulut ke mulut? Iya. Nah teman-teman yang nonton mungkin bisa ditampilin ya Mas Win pas ngedit ya, aku dewi ngedit. Tak tampilin, nanti saya boleh minta itu ya Mbak ya, kalau misalkan mau dicantumin nanti tak cantumin. Wow, luar biasa. Ini kan udah mulai mereda ya ibaratnya. Iya. Udah mulai kendor sih, cuman ya nanti kalau ada kesempatan kan bisa Insya Allah. Dimulai lagi. Saya yakin nggak akan berhenti di sini, pasti akan dimulai lagi. Insya Allah. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Yang home care ya? Home care? Yang perawat luka. Perawat luka. Kalau perawat luka itu, jadi waktu itu ada yang istilahnya menggugah. Awalnya memang nggak ada tertariknya sama sekali di luka waktu itu. Udah ini pelatihan CWCCA sudah. Sudah. Dan kebetulan ada waktu itu di satu bangsal. Jadi ada pasien yang tetangga kampung kan. Dan kebetulan untuk kontrol bolak-balik ke rumah sakit itu nggak ada yang nganter, nggak ada yang bisa. Jadi akhirnya
oh ternyata ini minta tolong lah gitu, terus coba ini sama koordinasi sama dokter yang merawat gitu kan waktu itu, terus akhirnya saya coba rawat sembuh. Dan di situ ternyata ya kayaknya menarik juga ya gitu kan. Waktu itu luka apa? Waktu itu post debridement. Iya, selulitis kan, tapi gede. Nah, usia 80 tahun dan luar biasa sembuh, Bu. Oh, ukurannya berapa? Lukanya waktu itu hampir 20-an senti deh, 20-25 senti dan lebar. Di area ini tungkai. Itu udah CWCC belum? Itu belum. belum Cuman kan posisinya udah kolaborasi sama dokternya ini udah oke lah ya dari beliau. Terus akhirnya dari situ tuh menggugah ada kayaknya ini bisa deh istilahnya semangat untuk diluka gitu kan. Jadi tambah minat. Nah ternyata ada ini info terkait perawatan luka waktu itu mandiri. Akhirnya ikut dan di situ coba bener-bener saya tekuni di situ dan keluar. Jadi ini kan di situ kan di akhir tuh ada dikasih juara 1, 2, 3 gitu kan dengan nilai terbaik gitu kan. Ya alhamdulillah yang nomor 1. Jadinya di situ pemicu lagi nih, semangat lagi, tambah ilmu, tambah oke lah, tambah optimis dan tambah yakin untuk merawat luka gitu kan. Alhamdulillah. Ada lagi nih kisah yang luar biasa. Itu nggak ada di buku ya? Nggak ada di buku. Pasien jadi mulut ke mulut tadi. Jadi ada saya ngerawat pasien rumah sakit A gitu kan. Sembuh. Kemudian waktu kontrolnya di rumah sakit lain, pas kontrol yang lain. Ketemu keluarga ketemu ngobrol waktu ngontrolin pasien-pasiennya ini. Ini Mbak Yanti coba gitu kan. Terus ternyata saya di calling, Mbak ini ada satu pasien posisinya habis fistulektomi waktu itu. Tapi di Singapura. Nah di Singapura. Dan kemudian bingung mau merawat luka di rumahnya gitu kan. Coba Mbak Yanti ini. Alhamdulillah saya datang ke rumah dan 1 bulan setelah perawatan itu kan saya foto pre-post. Saya jadiin buku karena kan memang harus kontrolnya ke Singapura waktu itu, dan kontrol pertama lah ke Singapura. Saya tanya ke pasien bagaimana respon dokter yang di sana gitu. Kaget dokternya, kaget. Ini cepet banget progresnya. Tidak sesuai dengan harapan beliau itu range sembuhnya itu kurang lebih 8 bulan. Ini 1 bulan kontrol aja udah seperti ini. Kemudian kontrol lagi yang bulan kedua. Itu setelah pelatihan ya? Itu setelah pelatihan. Ya, terus kemudian kontrol yang kedua nutup kan? Nutup udah langsung divonis udah sembuh selesai. Tapi dari pasiennya bisa dokternya kan biasanya tanya kan, ini ada treatment khusus nggak atau apa kayak gitu kan? Kalau misalkan tahu CWCC ya, itu kan di luar juga udah ada. Udah ada, cuman waktu itu dokternya nggak sampai tanya detail terkait dengan dressingnya apa segala macam, enggak, cuman luar biasa progresnya ini aja, salam buat perawatnya kayak gitu sih kemarin waktu itu. Dan alhamdulillah ya setelah satu kehormatan tersendiri juga istilahnya. Alhamdulillah mesti bisa memberikan satu effort untuk ke pasien-pasien yang ternyata di luar juga dengan pelatihan ini kalau memang kita tekuni gitu. Iya. Bedanya cuman kalau perawatan luka kan harus sampai selesai ya. Dan itu nggak terbatas waktunya sampai berapa? Nggak terbatas. Gitu. Jadi memang luar biasa sekali perawat luka itu ya itu butuh ketelatenan khusus ya menurut saya. Jadi benar-benar dari waktu, tenaga, pikiran, karena ketika kita home care itu kan mesti holistik, komprehensif ya kan. Kadang kita fokusnya di luka nih, tapi kadang pasien juga kita mikirkan nutrisinya seperti apa. Karena segala sesuatu banyak faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Bener gitu kan. Ternyata di ininya yang ini, ya udah. Terus support system nih juga harus kita coba gimana caranya untuk diedukasi agar semua itu bisa mencapai satu capaian sembuh lukanya itu kan. Karena kita nggak bisa kerja sendiri ya Mbak. Kita harus melibatkan keluarga juga ya pas perawatan luka itu. Kalau sekarang masih ada tanggung jawab pasien nggak yang masih dalam perawatan gitu? Masih sih, ada satu. Cuman alhamdulillah sih pasien ini kan mengetahui ini ya kesibukan. Kebetulan kan saya juga masih ada beberapa tugas yang di kampus, jadi alhamdulillah ada teman yang bisa diajak kerjasama gantian. Kalau misalnya pasien tidak bisa, teman bisa untuk
menopang waktu beberapa waktu gitu. Kalau misalnya beliau nggak bisa nanti gantian gitu sih. Join Cuman gitu ya? alhamdulillah iya sementara itu. Oke. Sebenarnya banyak banget Mbak yang tak obrolin. Nah, satu lagi. Gimana cara manage-nya? Sibuk mau nyiapin seminar, masih ada pasien, ngurus anak, keluarga, terus mau akreditasi. Iku piye, Mbak? Pikirannya gak mumet. Ngerjain tugas latsar aku enggak. Kalau iya belum. Kalau di gambar itu udah ngeruwet semua ini Ruwet di ya? pikiran. Iya, sama benar-benar ruwet sekali. Tapi coba saya juga sebenarnya dalam manajemen waktu itu masih sangat sangat minim ya. Istilahnya memang itu butuh belajar lebih lagi terkait dengan manajemen waktu. Saya lagi belajar untuk menentukan satu prioritas gitu, Mas. Skala prioritas. Jadi sibuk sama produktif itu kan beda. Ya, Beda, kalau beda. sibuk itu kan dia lebih ke multitasking, ibaratnya semuanya dikerjain semua kayak gitu kan. Tetapi dengan hasilnya mungkin tidak bisa maksimal. Tetapi ketika kita mencoba untuk belajar skala prioritas, oke, prioritas mana dulu nih yang mesti harus dikerjakan. Nah, insya Allah ketika kita ambil satu prioritas ini, udah kita fokus ini, insya Allah bisa terselesaikannya dengan baik sih. Oke. Gitu. Berarti fokus ya kuncinya. Fokus, dan saya pribadi sebenarnya sedang sangat belajar banyak untuk bisa fokus itu sendiri karena memang di sini tuh pikirannya itu kesana kemari. Sibuk tapi masih bisa menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol rak cetok ya. Tapi luar biasa ini teman-teman di kru untuk On Steril, luar biasa sekali. Gini Mbak, saya tuh mikirnya gini, karena kalau podcast ngundang orang-orang terkenal tuh udah biasa ya Mbak ya, ngundang yang sudah sangar-sangar itu udah biasa ya. Ini juga sangar ini hitungannya, tapi sebenarnya tak simpen ya, karena kan tamunya tuh bisa siapa aja, mau dari siapa aja lah. Pokoknya ngobrol santai aja lah gitu. Kebetulan ini luar biasa. Oh iya, ini tanggal berapa ya? 19. 19 ya? Ini kayak Mbak Yanti ulang tahun ya? Ini ya? Kemarin aku jadi inget loh, ini tanggal berapa loh. Selamat ulang tahun ya Mbak Yanti. Terima kasih banyak. Panjang On umur, Steril, sehat selalu. amin. Ya Allah, amin. Semoga oh iya. Lali bro, aku kelingan nih. Terima kasih. Semoga lancar Amin project-projectnya, ya semoga Allah, amin. dilancarkan. Amin ya Allah, amin. Terus cita-citanya juga. Amin, amin ya Allah. Ke-17. Enggak nanya lah ya. Dia yang nanya. Aduh. Oke, terima kasih. Ya sebenarnya masih panjang banget Mbak yang bisa diobrolin. Iya. Kalau nanti ada kesempatan lagi, saya harap ada kesempatan lagi kita bisa fokus ngobrolin satu topik sih. Ya. Semoga masih mau ya diundang ke sini. Luar biasa, pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kru On Steril yang sudah berkenan untuk mengundang ya istilahnya yang di sini ya. Padahal saya bukan siapa-siapa loh. Cuap-cuap aja omong kosong, tetapi semoga dengan beberapa obrolan ini bisa memberikan satu inspirasi, kemudian bisa membuat menggugah semangat. Kebetulan tuh beberapa pada WA kan. Yang adik-adik tingkat, kemudian teman-teman yang kerja dan ada mungkin melihat untuk gimana sih Mbak untuk bisa kuliah gitu kan, gimana cara kuliah bisa sambil kerja seperti itu, apalagi ini saya kan izin belajar yang beda sama tugas belajar kan. Beda, kalau izin kan di Sambi ya. Di Sambi masih bener-bener sibuk dengan kerjaan juga. Iya, dan dua ini kan prioritas semua dan tidak mau kan satu sama lain ditinggalkan gitu kan. Yang penting ketika sudah komitmen satu ya sudah oke, harus mampu menanggung resiko apapun itu. Yang di pelayanan ya yang penting pendidikan oke, tapi yang penting nggak ganggu pelayanan gitu kan. Di pendidikan juga ya udah ketika ini ya udah nggak usah ini pelayanan gitu. Mungkin teman-teman yang di luaran sana ayo semangat untuk insya Allah intinya long life education ya, belajar sepanjang hayat, tidak mengenal umur, istilahnya ketika kita ada semangat apapun itu cobaan insya Allah tetap bisa dilalui dengan baik. If there is a way, there is a way. Ya, if there is a will, there is a way. Ya, ketika ada keinginan mesti ada jalan di sana. Jadi itu kalau ngelihat pengalamannya Mbak Yanti kayaknya nggak kebayang ya bisa kayak gitu, tapi jangan lihat dari ini covernya. Bisa ulet. Ya saya juga Mbak. Ulet pokoknya tahan banting ya.
tahan banting ulet semangatnya itu loh luar biasa. Saya sampai nggak nyangka, bener saya nggak nyangka loh baca. Begitu baca tuh saya ada beberapa kata kunci yang bikin saya ini serius ya. Mbak Yanti jadi sales, Mbak Yanti jadi mandor, nyasar perawat, gak ada hubungannya gitu loh. Iya sama sekali Sama ya. sekali nggak ada Kalau hubungannya. kalau dipikir memang secara ini nggak ada ini, cuman Memang semua jalan Allah ya, Nah, itu istilahnya dia. memang dari Allah yang memberikan satu jalan, dan memang kita mesti harus melalui apapun itu rintangan hidup, harus kita lewati dengan sabar, dengan ya Bismillah lah, bisa kuat. dari situ ya Mbak. Iya, Dari situ. bisa kuat. Oke. Pokoknya satu kata, 3 kata sih, untuk cinta, untuk hidup, dan untuk berjuang, Untuk bukan berjuang. untuk menyerah. Pokoknya Siap. apapun itu dilakukan Siap, aja siap. ketika ada kesempatan. Ambil aja pokoknya hajar aja ya. Hajar aja, Hajar aja. gaskan. Gaskan pokoknya apapun nggak usah dipikir kata orang ya, pokoknya Iya. kita gaskan aja. Iya, Jadi gitu, pasti banyak banget hal yang bisa kita petik dari obrolannya sama ceritanya Mbak Yanti ya, karena saya di sini kebanyakan cuma denger aja sih. Saya tuh kalau udah denger orang cerita tuh kayak terhipnotis gitu loh. Aduh, kayak ngeri banget itu. Menikmati gitu ceritanya, itu inspiratif banget. Semoga bermanfaat buat Amin. teman-teman semuanya Amin. yang nonton. Nanti kalau ada yang kurang ini Mbak, nanti tak kirim dulu kan jenengan baru kita upload. oke, siap. Terima kasih banyak. Gitu. Oke, kita tutup sampai di sini. Iya. Mbak Yanti terima kasih banget. Sama-sama. Sekali lagi semoga sukses. Amin. Selamat ya ulang Allah. tahun. Terima kasih. Maaf nggak bisa ngasih apa-apa loh. Amin. gitu. 17. Salam buat keluarga di Iya, rumah. insyaallah, Semoga salam. sehat selalu. Amin. Oke, saya akhiri. Terima kasih yang sudah nonton. Ya, Bye-bye. terima kasih. Semangat ya buat On Steril, semoga sukses, lancar jaya, maju Amin. terus pokoknya. Amin. Semangat untuk mengudara lebih luas lagi. Waduh. Semangat untuk On Steril. Terima Terima kasih banyak Mbak atas Yanti. kesempatannya ya. Sama-sama.